Assalamualaikum teman, aku Bumi. Kali ini kita berada di episode Match to Tell lagi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Pioderma gangrenosum. Seperti biasa, ini dari sumber yang terpercaya yaitu Fitzpatrick. So let's check it out. Jadi Pioderma gangrenosum itu jarang terjadi. Epidemiologinya itu adalah dia 10 tiap 1 juta orang, hanya ada 10 orang yang kena Pioderma gangrenosum. Nah, dia itu merupakan penyakit yang diduga karena neutrofil patofisnya, kemudian biasanya itu tampak sebagai nodul yang nyeri, plak atau pustula yang membesar, pecah dan membentuk ulkus dengan tepi yang meninggi dan juga eritema. Kemudian dia sering terjadi di trauma atau bekas trauma, hingga 50% dari PG itu terjadi di situ, atau daerah iritasi atau disebut dengan polanya patergik. Kemudian terkait dengan inflamasi sistemik, penyakit ini seringkali. Kemudian terkait dengan penyakit kulit lain kayak PAPA itu pioderma dengan akne. Terus kebanyakan tipenya itu adalah tipe yang ulceratif. Jadi nanti kita akan bahas juga bahwa pioderma itu ada banyak tipe ya. Dilihat dari bentuk lesinya dulu. Nah, terus kemudian itu tapi ada juga tipe bula, pustula, dan biasanya pada satu individu itu bisa banyak tipe. Kalau ada banyak piodermanya, dia bisa banyak tipe. Ini jangan lupa ini pioderma gangrenosum ya, bukan pioderma biasa ya. Karena pioderma biasa itu banyak banget. Kemudian tapi tetap ada satu tipe yang lebih dominan dibanding tipe lain, yaitu tipe ulceratif ya, atau tipe yang klasik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, lab dan lainnya itu tidak bersifat diagnostik tapi hanya suportif. Salah satunya yang suportif adalah histopatologi, dan pioderma granulosum yang klasik ulceratif itu bersifat kronis dan butuh bulanan untuk ditata laksana. Ya, kita mulai. Jadi pioderma gangrenosum itu paling sering di kaki ya, terjadi di kaki untuk yang klasik. Nah, kemudian dia itu epidemiologinya sering terjadi pada usia 20-60 tahun, lebih ke wanita. Kemudian 70% dari pioderma gangrenosum ini berkaitan dengan inflamasi sistemik. Pokoknya ada penyakit sistemik gitu. Contohnya ada IBD itu paling banyak, inflammatory bowel disease. Kemudian gamopati, terus penyakit hematologis kayak polisitemi, trombositopeni, terus artritis, hidradenitis, malignansi kayak limfoma atau neoplasma di organ-organ. Kemudian hampir sepertiga dari PG ini kaitannya dengan IBD. Kemudian secara morfologis, klasifikasinya itu ada ulceratif yang klasik tadi, bula, pustula, dan vegetatif. Kemudian kalau yang tipe ulceratif ini paling sering pada kaki. Terus awal-awalnya papul, kemudian jadi pustul, furunkel yang eritem dan nyeri, kemudian jadi ulkus. Nah, awal dari situ eritema di tepi awalnya, kemudian makin nyebar, makin besar, dan di tengah-tengahnya itu terjadi degenerasi dan juga nekrosis, kemudian menjadilah ulkus. Kemudian jadi ulkus itu makin nyeri, ulkusnya itu biasanya tepinya irregular, dasarnya purulen. Kemudian ulkusnya ini bisa sangat dalam sampai mengekspos otot dan juga tendon. Kemudian polanya biasanya patergik pada trauma atau bekas trauma atau iritasi, bekas operasi juga bisa. Kemudian kalau tipe postoperatif itu biasanya juga timbul ulkus juga. Kemudian untuk tipe bula itu dia nyeri, kemudian ekspansinya cepat dengan bula yang cepat rusak. Kemudian pada fase akut awal tuh kayak bula biasa dulu. Kemudian atapnya nekrosis cepat dan seringkali terkait dengan penyakit hematologis. Nah, tapi beda sama ulceratif, itu bula itu lebih sering terjadi pada ekstremitas atas ya, lengan gitu-gitu. Beda sama ulceratif yang kaki tadi. Terus erupsi ini kemudian tipe ini bisa overlap secara klinis dan histologis dengan Sweet syndrome. Kemudian untuk tipe selanjutnya ada tipe pustula, atau juga orang ada yang nyebut dengan erupsi pustula IBD. Jadi seperti judulnya ya, dia itu erupsi general pustula yang eksklusif terjadi pada eksaserbasi dari IBD. Jadi dia sangat berkaitan dengan IBD. Kemudian dia onsetnya cepat dengan pustula multiple generalisata tadi, besar pustulanya dan berbentuk bulat ataupun oval. Kemudian dia nyeri dan cenderung diterungkus di bagian tengah tubuh.
dan cenderung sedikit pada wajah maupun ekstremitas. Kemudian erupsi ini sulit ditata laksana tanpa tata laksana dari penyakit GI-nya atau gastrointestinalnya. Kemudian yang seterusnya ada tipe vegetatif atau orang biasanya disebut dengan superficial pyoderma, granulomatous pyoderma. Itu dia bentuknya bisa bermacam-macam, mulai nodul, abses, plak, dan ulkus dangkal. Dan biasanya single dan dia biasanya pada terungkus. Tipe ini itu cenderung gradual progresinya dengan discomfort yang mild dan biasanya tidak berkaitan dengan penyakit sistemik lain, beda sama tipe PG yang lain, dan cenderung lebih responsif terhadap terapi. Jadi ini bisa dibilang tipe yang paling mild. Nah, kemudian untuk patogenesisnya itu belum sepenuhnya dipahami ya, tapi yang ditemukan sejauh ini tuh adanya infiltrasi neutrofil yang steril, bukan karena bakteri gitu ya, ke organ yang terkait dengan PG. Terus PG yang aktif itu atau nggak terkendali itu bisa menyebabkan mobilitas yang signifikan, nyeri yang hebat. Terus kan karena nyeri yang hebat itu bisa mobilitasnya menurun. Kemudian karena dia kronis ya bisa ada anemia of chronic disease. Dan treatmentnya itu berbulan-bulan, dan karena treatmentnya itu obatnya lumayan keras dan lama, itu bisa banyak efek samping kayak di steroid bisa induksi diabetes, siklo bisa merusak ginjal, kemudian ada terapi imun yang bisa menimbulkan imunodefisiensi. Dan paling baik adalah edukasi paling baik itu untuk menghindari trauma, edukasi untuk pasiennya. Kemudian untuk patofisnya tadi itu ya belum diketahui, dan tapi untuk risk factor atau untuk faktor risikonya itu ada 3 poin besar, itu ada genetik, paraimun, dan paraneoplastik. Nah, kemudian ditunjukkan bahwa dia itu berujung pada naiknya sensitivitas dan respon imun serta inflamasi. Nah, tapi kemudian banyak penyakit sistemik tadi itu akhirnya berujung pada fenotipe PG yang sama. Terus banyak laporan kasus bahwa PG itu sembuh setelah si etiologi dari penyakit sistemik ini sembuh. Misalkan ada kasus itu bahwa pos tata laksana leukemia PG-nya sembuh, kemudian pos eksisi dari renal sel karsinoma PG-nya sembuh gitu. Jadi kemungkinan ada kaitannya benar-benar ada kaitannya antara systemic disease dengan PG-nya ini. Kemudian sel T itu penting dalam bioderma granulosum. Pada stimulus antigen dan sitokin itu berujung pada aktivasi neutrofil tadi ya, infiltrasi yang kita ketahui dari histologi. Kemudian ada peningkatan IL-8, TNF, dan juga IL-17 pada lesi. Terus selain neutrofil itu terdapat infiltrat limfosit juga. Kemudian infiltrasi neutrofil ini kan banyak ya, itu mirip seperti Sweet syndrome, Hackett syndrome, dan juga dermatitis herpetiformis. Juga neutrofilik hidradenitis. Tapi yang cenderung lebih mirip lagi yang mempunyai pola patergi itu ada Sweet syndrome, Hackett, sama dermatitis herpetiformis. Kemudian untuk faktor risiko genetik itu paling banyak berkaitan dengan Papa syndrome, PAPA, atau PG dengan akne. Kemudian diketahui dia itu kaitan erat dengan mutasi di Janus kinase dan juga di CD2 antigen binding protein 1. Kemudian Janus kinase ini diketahui dia itu pada intrasel bermanfaat pada diferensiasi dan proliferasi serta apoptosis dari sel, regulasi ketiga poin itu. Dan mutasi pada JAK, Janus kinase ini terkait dengan gangguan pada abnormalitas pada inflamasi dan juga gangguan mieloproliferatif. Kemudian PG ini didiagnosis dengan cara mengeksklusi penyakit lain dulu. Jadi misalkan kita harus mengeksklusi misalkan dimikosis gitu, atau karena invasi bakteri gitu ya. Nah, kemudian untuk kriteria mayor dari PG ini ada lesi nyeri tanpa demam, toksemia, atau drug indus, kemudian eksklusi dari histologinya. Apakah jangan sampai ada gangguan vaskuler maupun malignansi. Kemudian ataupun infeksi ya. Kemudian untuk kriteria minornya itu dia individu dengan systemic disease kayak tadi IBD gitu-gitu. Kemudian dari histologis ditemukan adanya infiltrat neutrofil, ini minor tapi ya. Terus kemudian
Nyeri sama inflamasinya turun drastis setelah dikasih hydrosteroid sistemik, dan sel ulkusnya juga menurun setelah pemberian tata laksana tersebut selama 1 bulan. Kemudian bisa ada sklerotrophy piriform, bisa kalian googling sendiri. Dan harus diingat bahwa kadang-kadang pasien yang datang itu sudah ditata laksana sebelumnya, sehingga ada tamparan-tamparan di atas yang nggak terlihat ya. Oke, kemudian untuk histologinya itu digunakan skin biopsy. Kemudian juga biasanya dilakukan sekalian kultur bakteri, terus kultur jamur gitu ya, sama histopatologi. Nah, yang disarankan itu histologinya adalah histologi insisi, biopsi insisi. Nah, kalau nggak bisa dilakuin punch biopsi 4 mm dalamnya. Kemudian pada ulceratif itu dapat terjadi infiltrat limfosit perivaskuler atau limfositik vaskulitis. Kemudian kalau di tipe bula itu biasanya ada sub atau intraepidermal bula pada histologinya. Kemudian pada pustula itu bisa ada infiltrasi neutrofil. Pada tipe vegetatif itu bisa ada pseudoepitel hiperplasia, granuloma maupun fokal neutrofil abses. Biasanya juga dilakukan sekalian DL atau antibody sama chest X-ray untuk menyingkirkan systemic disease-nya tadi. Kemudian juga bisa dilakukan terutama buat ulceratif yaitu cek reflux venanya, aliran venanya. Mungkin bisa jadi DDX-nya ada deep venous thrombosis atau venous insufficiency. Kemudian bisa dicek Ankel Barrel Index-nya untuk mengetahui perbedaan vaskuler itu. Kemudian PG yang klasik ulceratif tadi, kalau yang rekuren tuh dia morbiditas dan mortalitas signifikan, terutama pada usia lebih dari 65 tahun dan laki-laki, itu prognosisnya jelek. Kemudian untuk PG tipe paling baik itu vegetatif dan parastomal, itu tipe prognosisnya lebih baik. Sementara untuk tipe bula dengan penyakit hematologi jelek ya prognosisnya, karena juga sulit disembuhkan. Nah ini kalau untuk yang very severe disease itu dia methyl pulse 1 gram per hari, IV 3-5 hari. Kalau dia severe disease, prednisone, first-line-nya itu prednisone 1 mg per kilogram per hari, PO. Terus adjunctive itu nanti aku jelasin apa itu adjunctive ya. Jadi bisa minocycline 100 mg 2 kali sehari PO, dapsone 50-200 mg per hari PO, mycophenolate mofetil 500 mg sampai 1,5 gram twice daily PO, azathioprine maksimal 2-2,5 mg per kilo per hari PO, methotrexate initial dose-nya 5 mg PO, kemudian ditingkatkan per minggu 2,5-5 mg jika dibutuhkan, terkait klinis juga ya. Terus kalau ada PG yang severe atau refractor itu pakai IVIG 2 gram per kilo per siklus per bulan, IV dibagi 3 hari yang konsekutif. Oke. Tapi yang paling penting bagi kita itu sebenarnya kalau dia cenderung ke mild ulcus atau ulcus yang dangkal ya, atau plak vegetatif, itu biasanya menggunakan steroid topikal, itu yang kelas 1 clobetasol 0,5%, kemudian bisa dikasih steroid inhalasi dengan, kemudian ada tacrolimus 2 kali sehari, kemudian itu tadi yang yang adjunctive agent itu ya, itu kalau pakai steroid sistemik itu kan kalau mau misalkan klinisnya udah lumayan gitu ya, kan nanti pasti lama-kelamaan diturunkan kan. Lah, diturunkannya itu harus pakai tapering off. Lah, saat tapering off itu untuk mencegah terjadinya flare atau kekambuhan dari si PG ini, dikasih adjunctive terapi tadi, pilihannya yang tadi itu ya. Ada siklo, dapsone, infliximab dan lain-lain. Kemudian kenapa dipilih siklo juga itu atau steroid sistemik itu bisa juga digunakan sebagai initial terapi karena fast acting. Kemudian untuk misalkan nggak respon terhadap siklo atau steroid sistemik, itu harus dicek apakah ada komorbiditas yang belum terkontrol, mungkin ada superinfeksi juga bisa. Nah, untuk wound care-nya itu dengan salin atau antiseptik ringan, kemudian dikasih silver sulfadiazin 1% krim pada ulkus.
Itu di studi katanya memberi ya kenyamanan pada pasien dan mempercepat granulasi luka. Kemudian digunakan dressing kalau pada fits itu non adhesif, kemudian biasanya hidrokoloid 2-3 hari. Kemudian nanti kan kontrol lagi ya. Itu kemudian untuk itu juga diketahui memberikan efek kenyamanan pada pasien. Kemudian debridement dan grafting kulit itu dihindari pada PG karena lesi itu justru dapat timbul pada jaringan donornya. Kemudian edukasi yang penting juga selain menghindari trauma adalah ekspektasi harus realistis perihal kecepatan sembuh, karena meskipun lesinya muncul berhari-hari, sembuhnya itu bisa berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Kemudian kayak tadi bisa mungkin hindari trauma. Kemudian kalau mau operasi harus konsul dermatologis post-op. Kemudian jika ada riwayat agresif bisa dikasih steril sistemik 2 minggu post-op. Dan untuk pasien yang ada riwayat kondisis dan PG dan akan ileostomi itu harus hati-hati dengan PG parastomal. Itu aja guys catatan noteku hari ini tentang PG. Semoga bisa membantu kalian. Mungkin ini cukup cepat ya episode Method Health-nya ya. Ya mungkin karena ini penyakit yang mungkin nggak terlalu penting banget buat kita, tapi namanya penyakit ya tentu bisa ada gitu pada pasien. Mungkin suatu saat kita ketemu dan mungkin video ini bisa membantu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau kalian ada unek-unek, ada pikiran yang unek-unek, bisa kalian share, komen di bawah, atau kalian bisa chat, DM, PC, terserah kalian. Terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di episode Method selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode.